Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Sekarang saya sudah berada di gugus depan SMP Negeri 1 Bakung, Blitar Selatan. Saya sudah bersama adik-adik penggalang, baik putra maupun putri. Nah, pada kesempatan ini, melanjutkan dari video yang kemarin, kita akan mempraktekkan beberapa simpul untuk menambah wawasan kakak-kakak dan adik-adik semuanya tentang keterampilan kepramukaan atau scouting skill. Nah, sekarang ini kita akan mempraktekkan yang pertama adalah simpul Inggris atau biasa disebut dengan simpul kembar. Nah, simpul Inggris, simpul kembar ini fungsinya menyambung dua utas tampar atau tampar yang licin atau basah. Nah, yang licin itu saya ambil tali plastik. Kita akan praktekkan, yuk. Kita lihat. Silakan dipraktekkan adik-adik. Simpul Inggris. Nah, jadi dua tali ini akan disambung karena putus. Nah, satu sama yang lain, kedua ujungnya diikatkan. Oke. Terus ditarik pelan-pelan. Nah, seperti ini. Tolong di close up gambarnya, bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini ditarik begini adalah saling mengikat. Coba diulangi lagi. Coba diulangi lagi ya, pelan-pelan, agak di close up yang satunya. Nah, jadi ini kita ambil tampar plastik karena licin. Nah, licin itu disambung dengan simpul Inggris atau disebut juga simpul kembar. Nah, seperti itu. Yang ini enggak ya. Oke. Terus ditarik. Nah, ditarik itu kan berarti disambung, maka saling mengikat satu sama yang lain. Kenapa disebut simpul kembar? Karena kanan dan kiri sama. Nah, contohnya simpul plastik. Nah, bagaimana kakak-kakak tidak tahu sulit ya praktek simpul Inggris. Nah, semoga kakak-kakak ini bisa mempraktekkan, adik-adik juga, sehingga kita bisa mempraktekkan suatu simpul atau ikatan dan tahu fungsinya. Itu penting, karena kita bisa praktek tidak tahu fungsinya nggak bisa menggunakan. Nah, baik, sekarang kita akan praktekkan simpul yang kedua. Nah, yang kedua kita akan mempraktekkan simpul yang fungsinya banyak banget. Biasanya oleh para peternak, yaitu apa? Mengikat leher binatang. Nah, leher binatangnya diumpamakan tongkat ini. Namanya simpul apa, Dek? Ya. Nah, silakan dipraktekkan. Simpul leher kambing. Nah, seperti ini. Dari bawah masuk. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini ditarik pun, ini tarik ini nggak akan menjerat lehernya. Nah, sekarang secara pelan-pelan diulangi. Ya, ulangi lagi dari awal. Oke, kamu teruskan. Tali yang panjang ada di tangan kanan, tali yang pendek ada di tangan sebelah kiri. Nah, sekarang dibuat lingkaran begini, ya diulang. Dibuat lingkaran. Yang pendek di atasnya yang panjang. Ini yang pendek di atasnya panjang. Ya, sekarang dibelitkan ke lehernya. Nah, seperti itu. Nusuk dari bawah. Nah, stop. Nusuk dari bawah. Terus yang sisa ini dimasukkan di bawahnya yang panjang. Nah, terus dimasukkan di tengahnya lurus ini. Lurus ke sini. Ya. Baik. Nah, ini namanya simpul apa, Kak? Simpul biang. Nah, tolong digosok. Ini fungsinya mengikat leher binatang. Ya. Nah, sekarang simpul yang ketiga, fungsinya adalah menambatkan sebuah tampar atau tali pada suatu tiang. Namanya simpul apa? Tambat. Simpul tambat. Yuk praktekkan. Yang belakang ini dia ini sampai kira-kira 5 atau 6 kali belitan ya. Terus ditarik pelan-pelan ya. Oke. Nah, jadi
bentuknya seperti ini. Ya. Nah, diulang lagi. Ya. Kita ulangi lagi supaya lebih slow motion ya, tidak lambat ya. Pertama-tama yang kanan, tangan kanan pegang yang panjang, sedangkan tangan kiri pegang yang pendek. Nah, dimasukkan dari bawah, terus di atasnya. Nah, terus dibelitkan berkali-kali di yang pendek tadi. Ya, kira-kira 5 atau 6 belitan. Sudah cukup, tergantung besar kecilnya pohon atau kayu yang akan ditarik. Ya. Nah ini namanya simbol apa tadi? Simbol tambat. Nah, simbol tambat ini fungsinya adalah menambatkan sebuah tali atau tampar pada tiang. Terus fungsi yang kedua adalah menarik balok kayu. Jadi ini bisa untuk, misalnya ini kayu besar, ini tambang manjun yang kuat, ini bisa untuk menarik. Nah, inilah simbol multiguna. Ini mengikatkan tali pada suatu tiang, boleh dengan simbol pangkal yang kemarin ya. Tapi sekarang kita mengenal simbol, namanya simbol tambat, untuk mendapatkan tali pada tiang. Nah, kita sudah praktek 3 macam simbol. Sekarang kita akan praktekkan membuat simbol anyam, yaitu anyam tunggal dan anyam berganda. Nah, anyam tunggal fungsinya menyambung 2 utas tali yang besarnya tidak sama namun tidak licin atau tidak basah. Sedangkan simbol anyam ganda fungsinya menyambung 2 utas tali yang besarnya tidak sama dan licin atau basah. Kita praktekkan, yuk. Jadi ini yang besar, ini yang kecil, dan ini kita praktekkan ini basah. Yuk, mulai dari bawah, kemudian di bawahnya itu kayak di atasnya tarik seperti ini ya. Nah, ini adalah anyam tunggal ya, agak close up lagi. Nah, sekarang kalau anyam berganda dibelitkan sekali lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah anyam ganda. Fungsinya menambung 2 utas tali yang besarnya tidak sama dan basah bahkan licin. Ini tak umpamakan licin itu tali plastik. Sekali lagi ya, supaya lebih jelas. Ya, adik pelan-pelan aja ya. Nah, mula-mula dibuat lekuan seperti ini. Terus lewat di bawahnya yang putih, terus di atasnya ditarik. Nah, ini untuk simbol anyam tunggal. Nah, sekarang praktekkan simbol anyam berganda. Nah, jadilah sekarang. Ini adalah anyam ganda. Selamat mencoba ya kakak-kakak dan adik-adik semuanya, gampang banget. Nah, ini adalah simbol anyam tunggal dan anyam ganda. Sekali lagi, kalau bisa praktek simbol harus tahu fungsinya digunakan untuk apa. Saya ulangi, simbol anyam tunggal menyambung 2 utas tali yang besarnya tidak sama dan kering, tidak licin ya. Sedangkan anyam berganda adalah menyambung 2 utas tali yang besarnya tidak sama serta licin. Nah, sekarang kita akan praktekkan yang lebih sulit lagi, namanya ikatan kaki 3 atau ikatan S. Ada yang menyebut ikatan 8 karena bentuknya kayak angka 8. Yuk, kita akan praktekkan dengan 3 tongkat terlebih dahulu. Yuk. Oke, kita akan praktek ikatan sekarang ya. Karena kalau simpul itu tali dengan tali, kalau ikatan itu biasanya tali sama tongkat atau benda lain. Nah, sekarang kita akan praktekkan ikatan 8 atau ikatan S atau ikatan kaki 3. Macam-macam namanya terserah, tapi bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kaki 3, bisa kaki 4, bisa 5 dan seterusnya. Yuk, silakan dipraktekkan oleh adik-adik penggalang SMP Negeri 1 Bakung. Pertama-tama kita akan membuat simpul pangkal di salah satu tiang. Ya, biasa ya kakak-kakak adik-adik, simpul pangkal sudah bisa ya. Nah, seperti ini. Simpul pangkal seperti biasanya ini. Nah, sekarang 3 tongkat ini akan kita buat ikatan 8. Silakan dilanjutkan. Yuk. Kita akan lebih cepat, ini ada yang menahan seperti ini. Ya. Jadi dibelitkan, ayo terus. Dibelitkan naik turun seperti ini, kurang lebih 7 atau 8 ya. Kalau sudah biasa maka makin lama makin cepat. Nah,
kayak huruf S, kayak angka 8, sehingga adik-adik ada yang menyebut ikatan 8 maupun ikatan S. Nah seperti ini ya. Nah 3 kali lagi. Oke, bagus. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Nah, stop. Ini langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga adalah kita cekik di sini. Yuk, kita cekik dari belakangnya, terus ini. Nah, ini dimasukkan agak dibuka. Nah, ini yang kunci untuk menambah kekuatan ada di cekiknya ini. Sekali lagi, cekiknya 2 kali. Nah, oke, terus, yuk. Sekarang cekik yang ini pindah ke sini. Nah, kita bantu biar cepat. Nah, sudah hampir jadi ya. Halo. Yo. Nah, sekarang diakhirinya dengan ini. Nah, simbol mati. Sekali lagi kita akhiri dengan simbol mati dengan sisa ini ya. Silakan simbol mati kayak angka 8 tadi yang kita ikat dengan simbol mati. Namanya simbol mati. Ini adalah simbol mati. Nah sekarang sudah jadi ikatan kaki 3. Nah ikatan kaki 3 ini gunanya banyak banget. Ini bisa dijejer 5, 6, 7, 8 untuk membuat yang bendera seperti contoh tadi. Nah yuk kita berdiri. Nah ini sisanya nanti bisa digunakan untuk yang lain. Sekarang kalau ini mau dibuat untuk kaki 3 sembarang macam-macam bisa. Nah misalnya seperti ini ya. Tolong dipegang. Nah seperti ini. Jadi ini bisa untuk buat yang bendera ditambah ikatan sambung tongkat. Oke. Tidak terlalu sulit ya kakak-kakak. Ini namanya ikatan 8, ikatan S, adanya nyebut ikatan kaki 3. Kebetulan kakinya 3. Tapi sebenarnya bisa 4, bisa 5, bisa banyak juga. Nah oleh sebab itu kakak-kakak dan adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya bisa mengikuti perkembangan video-video kami berikutnya. Berikan like dan komen positif supaya kami dapat semangat untuk membangun channel ini. Dan yang ketiga adalah jika ini berguna bagi teman-teman di luar sana, tolong di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang membutuhkan supaya apa video ini bermanfaat. Mungkin buat kita nggak berguna, tapi buat teman-teman kita tutorial ini sangat berguna. Oke, baik, ikuti terus di channel Adi Salam.